Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Muamalah, NIM 221F10002. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah tunanetra. Sejarah pendidikan bagi tunanetra. Sejarah pendidikan bagi tunanetra, sejarah tulisan Braille. Tanggal 4 Januari 1809 adalah hari kelahiran Louis Braille yang diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Betapa tidak berkat kelahiran anak tunanetra asal Perancis inilah, maka lebih dari 10 juta orang tunanetra di seluruh dunia dapat belajar membaca dan menulis. Karenanya dapat mengenyam pendidikan sebagaimana rekan-rekannya yang awas. Usaha untuk menciptakan tulisan bagi orang tunanetra telah dimulai sekurang-kurangnya 16 abad yang lalu. Ketika seorang cendekiawan tunanetra Jepang pada abad keempat mengukir huruf-huruf pada kayu dan mendirikan sebuah perpustakaan yang cukup besar untuk menghimpun karya-karya itu. Hingga awal abad ke-19, orang-orang di Eropa masih memusatkan usaha membantu tunanetra belajar membaca dan menulis. Itu dengan memperbesar huruf Latin atau Romawi dengan menggunakan tali temali, potongan-potongan logam, kulit, atau kertas, tetapi hasilnya masih jauh dari memuaskan. Puncak keberhasilan usaha-usaha ini dicapai oleh Louis Braille, seorang anak tukang sepatu yang menjadi buta akibat tergores matanya oleh pisau memotong kulit milik ayahnya. Louis Braille mendapatkan inspirasi bagi ciptaannya itu dari Kapten Charles Barbier, seorang bekas perwira artileri Napoleon. Dalam peperangan, Napoleon Barbier menciptakan tulisan sandi yang terdiri dari titik-titik dan garis-garis timbul yang dinamakannya yaitu tulisan dalam. Dia menggunakan tulisan ini untuk memungkinkan pasukannya membaca perintah-perintah militer dalam kegelapan dengan merabanya melalui ujung-ujung jari. Meskipun ciptaan Barbier ini telah terbukti berhasil untuk keperluan militer, tetapi tidak cocok untuk keperluan membaca dan menulis biasa. Akan tetapi, ini memberi petunjuk yang sangat berharga bagi Louis Braille ke arah apa yang sedang dicari-carinya. Setelah pertemuannya dengan Charles Barbier, Louis Braille selalu memanfaatkan setiap kesempatannya yang ada untuk membuat titik-titik dan garis-garis pada kartu-kartu untuk berusaha menciptakan tulisan yang cocok bagi tunanetra. Dia selalu mencobakan setiap perkembangan tulisannya itu kepada kawan-kawannya yang tunanetra. Menyadari bahwa jari-jari kawan-kawannya lebih peka terhadap titik daripada terhadap garis, maka ia memutuskan untuk hanya menggunakan titik-titik saja dan mengesampingkan garis-garis bagi tulisannya itu. Akhirnya pada tahun 1834, ketika Louis Braille berusia 20-an, sempurnalah sistem tulisan yang terdiri dari titik-titik timbul itu. Louis Braille hanya menggunakan 6 titik domino sebagai kerangka sistem tulisannya itu. Satu atau beberapa dari 6 titik itu divariasikan letaknya sehingga dapat membentuk banyak 63 macam kombinasi yang cukup untuk menggambarkan abjad, angka, tanda-tanda baca, matematika, musik, dan sebagainya.
Ketika Louis Braille masih sedang menyederhanakan sistem tulisannya itu, dia diangkat sebagai guru l'Institut National des Jeunes, yaitu lembaga nasional untuk anak-anak tunanetra di Paris yang didirikan oleh Monsieur Valentin Hau pada tahun 1783. Dia segera menjadi guru yang sangat disukai. Dia dipercaya untuk mengajar sejarah, geografi, matematika, tata bahasa Perancis, dan musik. Ketika sistem tulisannya sudah cukup sempurna, dia mulai mencobanya kepada murid-muridnya. Mereka menyambutnya dengan gembira dan sangat merasa manfaatnya. Meskipun Dr. Pignier, kepala lembaga itu, mengizinkan sistem tulisan itu dipergunakan dalam pengajaran di sekolah itu, namun tak seorang pun di luar lembaga itu mau menerima keberadaannya, karena mereka belum pernah melihat betapa baiknya sistem tulisan ini. Mengajarkan tulisan yang berbeda dari tulisan umum dianggapnya sebagai sesuatu yang amat ganjil dan tidak masuk akal, karena badan pembina lembaga itu pun tidak menyukai sistem tulisan ini. Maka mereka memecat Dr. Pignier ketika ia merencanakan menyalin buku sejarah ke dalam Braille. Kepala yang baru, Dr. Dufan, tidak menyetujui sistem Braille itu dan melarang keras penggunaannya. Kepada murid-muridnya telah mengetahui kebaikan tulisan Braille itu. Mereka tidak kurang kecewanya daripada Braille sendiri, maka mereka meminta Braille mengajarnya secara diam-diam. Demi murid-muridnya itu, dia setuju mengajar mereka di luar jam sekolah. Karena guru dan murid-murid di dalam kelas itu tunanetra, maka tidaklah mustahil bagi guru-guru lain untuk mengintip kelas rahasia itu dan memperhatikannya tanpa mereka ketahui. Kepala staf pengajar Dr. Guandat sering mengamati pelajaran rahasia ini dengan penuh minat dan simpati. Setelah melihat betapa cepatnya murid-murid itu memahami pengajaran yang disampaikan oleh Braille itu, maka Dr. Guandat mengimbau kepada Dr. Dufau agar mengubah pendiriannya dan mengizinkan penggunaan sistem tulisan itu. Akhirnya, Dr. Dufau setuju dan menjelang tahun 1847, Louis Braille kembali dapat mengajarkan ciptaannya itu secara leluasa. Pada tahun 1851, Dr. Dufau mengajukan ciptaan Braille itu kepada pemerintah Prancis dengan permohonan agar ciptaan tersebut mendapat pengakuan pemerintah dan agar Louis Braille diberi tanda jasa. Tetapi hingga dia meninggal pada tanggal 6 Januari 1852, tanda jasa ataupun pengakuan resmi terhadap ciptaannya itu tidak pernah diterimanya. Baru beberapa bulan setelah wafatnya, ciptaan Louis Braille itu diakui secara resmi di l'Institut National des Jeunes, dan beberapa tahun kemudian dipergunakan di beberapa sekolah tunanetra di negara-negara lain. Baru menjelang akhir abad ke-19, sistem tulisan ini diterima secara universal dengan nama tulisan Braille. Kini sudah lebih dari 1,5 abad sejak tulisan Braille itu tercipta dengan sempurna. Namun, kemajuan teknologi masih belum dapat menyaingi kehebatannya. Bahkan akhir-akhir ini tulisan Braille seringkali telah membuktikan kesempurnaannya karena dengan mudah dapat diadaptasikan untuk keperluan transmisi informasi dari alat-alat pengolah data seperti komputer untuk mengenang jasanya yang tak terhingga itu. Pada tahun 1956,
Dewan Dunia untuk Kesejahteraan Tunanetra menjadikan bekas rumah kediaman Louis Braille yang terletak di Courtrai 40 km setelah timur Paris sebagai Museum Louis Braille karena pada tahun 1984 melebur diri dengan International Federation of the Blind Federasi Tunanetra Internasional menjadi World Blind Union Perhimpunan Tunanetra Dunia. B. Yaitu Braille merupakan suatu sarana sistem membaca dan menulis yang lazim digunakan pada anak tunanetra dalam bentuk perlambangan huruf, kata, atau simbol-simbol lain yang ada pada tulisan grafis. Tulisan Braille disusun dari sekumpulan titik-titik timbul yang membentuk suatu formasi tertentu. Braille merupakan sarana utama dalam pendidikan tunanetra. Ini merupakan media untuk mendapatkan informasi serta sarana mengekspresikan diri dalam bentuk tulisan. Ada dua buah alat pokok yang digunakan untuk penulisan Braille. Yang pertama yaitu mesin tik Braille dan yang kedua yaitu alat tulis tangan Braille yakni Raclette stylus. 2. Pemanfaatan sisa penglihatan. Muncul kenyataan bahwa sebagian besar anak yang mengalami gangguan penglihatan masih memiliki sisa penglihatan, maka terdapat suatu kecenderungan baru untuk mendorong anak-anak tunanetra memanfaatkan sisa penglihatannya. Guru-guru kelas harus mendorong anak tunanetra untuk menggunakan sisa penglihatannya sebanyak mungkin. Sebagian besar anak tunanetra harus membaca huruf Braille dengan alasan bahwa huruf cetak akan lebih cepat dapat melukiskan gambar serta lebih mudah untuk mendapatkan bahan bacaannya. Jadi, seperti apa penciptaan huruf Braille yang sampai sekarang menjadi sarana membaca bagi tunanetra? Berikut ini sejarah huruf Braille seperti dikutip dari situs BrailleWorks. Huruf Braille pertama kali diciptakan oleh seorang prajurit Prancis bernama Charles Babbage. Saat itu, Babbage yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte menciptakan sistem penulisan unik untuk kepentingan perang. Saat itu banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Berangkat dari misi penyelamatan kurir tadi, Babbage menciptakan sistem penulisan unik di awal 18. Sistem penulisan itu dinamakan tulisan malam, yang digunakan para pasukan untuk berkomunikasi di malam hari tanpa penerangan. Karena itulah, sistem penulisan ini tidak memerlukan penglihatan. Tulisan yang juga dikenal sebagai sonografi Babbage ini menggunakan tabel yang terdiri dari 12 sel. Setiap sel terdiri dari 6 lubang berjajar. Sistem penulisan Babbage ini adalah kombinasi titik timbul yang dibuat berdasarkan letak lubang dalam sel. Berbeda dengan sistem penulisan Roman yang ditulis serta dibaca dari kiri ke kanan. Sistem penulisan Babbage ini dibaca dari kiri ke kanan, namun ditulis dari kanan ke kiri, sebab titik timbul yang dihasilkan pada tekstur kertas baru dapat dirasakan ujung jari bila kertas dibalik lebih dulu. Pelat berhuruf Babbage ini mesin cetak khusus di percetakan Braille, Yayasan Penyantun Nyata Guna Pejajaran, Bandung, Jawa Barat, 8 Juni 2016. Herlam Putra. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Courtrai, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra berumur 8 tahun bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Babbage beberapa tahun setelah Perang Perancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Babbage untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya.
Kelak ketika Louis Braille diterima bersekolah di The National Institute for the Blind, Braille mengembangkan sonografi Braille menjadi tulisan untuk tunanetra secara lebih tekstur. Braille mengurangi setengah jumlah sel pada tabel Braille menjadi 6 sel saja. Braille hanya menggunakan 6 sel karena jari lebih cocok menggunakan titik kombinasi 6 sel saja. Jika selnya banyak, memang bisa menghasilkan kombinasi huruf yang lebih beragam. Hanya saja, terlalu banyak sel akan membuat jari tak lagi sensitif terhadap titik. Sistem penulisan Braille ini pada akhirnya dapat membantu tunanetra menulis dan membaca lebih cepat. Beratus-ratus kemudian, sistem penulisan tersebut menjadi cara berkomunikasi satu-satunya ketika tunanetra harus membaca atau menulis sebelum akhirnya dunia memasuki era digital. Sistem huruf Braille, sistem tulisan Braille mencapai taraf kesempurnaan di tahun 1834. Huruf-huruf Braille menggunakan kerangka penulisan seperti kartu domino. Satuan dasar dari sistem tulisan ini disebut sel Braille, di mana tiap sel terdiri dari 6 titik timbul, yaitu 3 baris dengan 2 titik. Ke-6 titik tersebut dapat disusun sedemikian rupa hingga menciptakan 64 macam Perkins Braille dan mesin cetak huruf Braille. Yang pertama yaitu Perkins Braille. Perkins Braille adalah sebuah mesin rancangan David Abraham di tahun 1952 yang digunakan untuk mengetik huruf Braille. Sistem pemakaiannya sangat mirip dengan mesin ketik biasa. Setiap abjad direpresentasikan oleh ke-6 titik-titik timbul Braille, sehingga jika dirangkai dapat membentuk kata-kata. Selain kombinasi titik timbul huruf Braille, Perkins Braille juga memiliki tombol spasi, tombol backspace untuk menghapus, dan tombol spasi per baris. Layaknya mesin ketik manual, Perkins Braille memiliki 2 sisi alat putar untuk memasukkan dan mengeluarkan kertas. Yang kedua yaitu mesin cetak huruf Braille untuk mencetak buku maupun bahan bacaan dengan huruf Braille. Dapat menggunakan seperangkat komputer dan mesin pencetak relief huruf Braille yang dihubungkan melalui paralel port, yakni LPTI. Cara kerja komputer ini adalah mengetikkan abjad biasa ke dalam suatu program yang kelak akan mengubahnya menjadi huruf Braille. Hasil konversi kemudian tampil di layar dan siap untuk dicetak melalui sebuah mesin pencetak khusus relief Braille yang dilengkapi dengan mikrokontroler. Kecepatan mencetak menggunakan mesin tersebut kira-kira 30 menit per halaman dengan 552 karakter. Selanjutnya, teknologi berbasis Braille. Beberapa mengenai teknologi yang berbasis Braille, diantaranya yang pertama yaitu JAWS, yaitu Job Acknowledged with Speech, adalah software untuk membantu tunanetra dan low vision dalam menggunakan komputer, terutama Microsoft Word, diproduksi oleh sebuah perusahaan di Florida. Usaha bernama The Blind and Low Vision Group pertama kali dirilis 1989 oleh Ted Hunter bersama rekannya Rex Keeper, mengkoding kode asli JAWS. Versi aslinya dibuat untuk sistem operasi MC-DOS yang memudahkan tunanetra dalam menggunakan program berbasis teks.
Aplikasi ini dilengkapi juga dengan kemampuan untuk melafalkan teks dan braille display. Keyboard memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan layar monitor. Jumlah dan tipe informasi bisa diubah ke dalam banyak aplikasi dengan menggunakan JAWS scripting language. Cara kerjanya, semua tulisan yang muncul pada layar akan dibaca kata per kata dengan logat Inggris. Kelemahannya adalah tidak mampu membaca grafik, gambar, dan program flash. Yang kedua yaitu MLM for the blind. MLF for the blind adalah alat baca untuk menyandang cacat mata, memiliki kemampuan untuk mengkonversi huruf Latin ke huruf Braille, serta didukung dengan referensi ratusan e-book. Masih menggunakan sumber energi baterai 6x1,5 volt dengan dimensi berat kurang dari 3 kg ini merupakan hasil pengembangan Universitas Bina Nusantara. Pengembangannya didasari ide bahwa pencetakan teks dengan huruf Braille menghasilkan banyak kertas. MLF for the blind memiliki titik-titik yang lebih menonjol, jadi mudah diraba, dan panel berisi 20 sel Braille. Selain itu, dilengkapi kartu MMC atau micro SD sebagai tempat penyimpanan e-book maksimal 2 GB. Yang ketiga yaitu Nuance Text and Zoom. Nuance Text and Zoom adalah program khusus handphone yang ditunjukkan untuk membantu tunanetra agar bisa berkomunikasi baik melalui telepon atau SMS tanpa bantuan orang lain. Program ini tidak hanya digunakan pada handphone Symbian. Nuance Text and Zoom bekerja dengan mengkonversi teks yang ditampilkan di layar ke dalam bentuk suara yang dapat dipahami. Nuance Text and Zoom memberdayakan masyarakat yang memiliki penglihatan rendah atau low maupun buta blind dengan menyediakan akses fitur seperti home screen, informasi, kontak, directors, caller ID, kalender, text, messenger, email via the phone, and navigation via Nokia Maps. Selanjutnya yaitu jenis-jenis huruf Braille. Huruf Braille diciptakan dalam kultur budaya Barat, terutama Perancis, sehingga dalam penggunaannya merepresentasikan Maka dalam perkembangan selanjutnya huruf Braille mengalami berbagai modifikasi dalam penerapannya ke dalam berbagai bahasa, terutama bahasa yang mempunyai aksara-aksara tertentu. Maka tidak heran jika terdapat berbagai versi huruf Braille, di antaranya yaitu Braille Jepang. Braille Jepang adalah kode Braille untuk menulis dalam bahasa Jepang dan tetap berdasarkan sistem Braille yang asli. Sistem ini disebut Tenji yang secara bahasa berarti touch karakter. Braille Jepang adalah vokal yang berbasis ambiguda. Vokal ditulis di sudut kiri atas poin 1, 2, 3 dan bisa digunakan sendiri. Sedangkan konsonan ditulis di pojok kanan bawah poin 3, 5, 6 dan tidak dapat berdiri sendiri. Huruf semivokal ditandai dengan 4 titik, yaitu titik vokal dan simbol vokal yang terdapat di bawah blok. Untuk tanda baca sama dengan sistem Braille yang asli, meskipun terdapat beberapa tambahan dalam penerapannya di dalam bahasa Jepang. Selanjutnya yaitu Braille Korea. Sistem ini dikembangkan oleh Dr. Rosetta
Sherwood Hall tahun 1894 menggunakan 4 titik. Namun karena tidak mudah digunakan, maka dibuatlah sistem dengan 6 titik oleh Park Du-sung tahun 1926. Sedangkan bentuk yang berlaku di Korea saat ini adalah hasil revisi tahun 1994. Braille Korea tidak berhubungan dengan sistem grafis lainnya di dunia, karena khusus mencerminkan pola huruf Hangul. Sistem ini merupakan kombinasi dari konsonan awal, vokal, dan konsonan akhir. Untuk karakter angka dan tanda baca sama dengan sistem Braille yang asli. Selanjutnya yaitu Braille ASCII. Braille ASCII menggunakan 64 karakter ASCII untuk mewakili semua kemungkinan kombinasi titik dari 6 dot Braille. Penggunaan sistem ini meskipun dulunya dipakai di Amerika Utara, sekarang sudah digunakan secara internasional. Semua huruf dalam ASCII sesuai dengan Braille Inggris, namun hanya ada satu Braille simbol untuk setiap huruf abjad. Pada dasarnya, sistem Braille ASCII lebih dekat dengan Nematz Braille, yaitu kode matematik. Karena jika dilihat lebih jauh, akan terlihat seperti campuran dari huruf, angka, dan tanda baca. Braille ASCII dirancang untuk menjadi sarana penyimpanan dan pengiriman data dalam format digital. Karena penggunaan karakter standar, maka dapat dengan mudah diolah dengan pengolahan kata standar. Dan hampir semua perangkat lunak terjemahan Braille dapat mengimpor dan mengekspor format ini. Barbier yang mendasari sistem tulisan Braille yang kita kenal sekarang ini adalah sistem titik-titik timbul yang diciptakan oleh Charles Barbier, seorang perwira artileri Napoleon pada tahun 1815. Dalam peperangan Napoleon, Barbier menciptakan tulisan sandi yang terdiri dari titik-titik dan garis-garis timbul yang dinamakan tulisan malam. Dia menggunakan tulisan ini untuk memungkinkan pasukannya membaca perintah-perintah militer dalam kegelapan malam dengan merabanya melalui ujung-ujung jari. Sistem ini didasarkan atas metodologi fonetik atau sonografi. Setiap kata diuraikan menjadi bunyi, dan setiap bunyi dilambangkan dengan konfigurasi titik-titik dan garis-garis tertentu. Davidson 2005, Sondersmal 2000, Barbier menggunakan pola 12 titik yang terdiri dari 2 deretan vertikal yang masing-masing terdiri dari 6 titik. Titik-titik tersebut dibuat dengan menusukkan sebuah alat tajam pada kertas tebal yang diletakkan pada semua cetakan dari logam. Alat yang inovatif ini masih bertahan hingga kini sebagai alat tulis Braille yang paling banyak dipergunakan. Di Indonesia, alat ini disebut pen dan reglet. Penjelasan lebih lanjut tentang reglet dan pen ini akan Anda jumpai pada kegiatan belajar. Sistem Barbier ini tidak dimasukkan sebagai alat pendidikan bagi anak tunanetra ataupun untuk memungkinkan orang tunanetra berkomunikasi secara tertulis. Barbier adalah seorang insinyur di Angkatan Darat Perancis. Motivasinya adalah menciptakan metode untuk mengirim pesan rahasia yang dapat dibaca dalam kegelapan malam dengan perabaan. Dan oleh karena itu, sistem Barbier ini disebut tulisan malam. Namun demikian, Barbier tertarik untuk memperkenalkannya kepada orang tunanetra. Maka pada tahun 1820, dia mempresentasikan metodenya itu di Lembaga Pendidikan Tunanetra di Paris. Pada awalnya,
Anak-anak tunanetra di lembaga itu sangat senang dengan tulisan ini. Lebih mudah dikenali dengan ujung-ujung jari. Tetapi kemudian mereka menyadari bahwa sistem tulisan malam ini memiliki banyak kekurangan. Sistem ini tidak membedakan huruf kapital dan huruf kecil. Tidak ada tanda-tanda untuk angka ataupun tanda-tanda baca. Membutuhkan banyak ruang dan sulit dipelajari. Tulisan malam mungkin efektif untuk menuliskan pesan-pesan singkat seperti maju atau musuh dan di belakang kita, tetapi tidak bagus dipergunakan untuk membuat buku bagi tunanetra. Davidson 2005. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah anak tunanetra. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.